Baiklah Enci, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online Kompelsus Anak Bukit Moria Luwung. Pastinya anak-anak yang ada di rumah semuanya sudah siap ya mau memulai ibadah kita saat ini? Siap lah. Untuk memulainya kita akan buka dalam doa dan akan dipimpin oleh Enci Destia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan beribadah. Berikan kami hati yang baik, berikan kami sukacita Tuhan, agar kami siap untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Enci, semuanya bersukacita ya? Ya, bersukacita dong Inci, tentunya. Walaupun kita masih berjumpa online. dalam ibadah online, Ya, berjumpa Inci. lewat layar ya. Kita sudah tiba di bulan September. Wah, Inci, sudah bersukacita sudah ya, iya Inci, sangat ya. bersukacita, sudah lama juga ya kita tidak berjumpa, tapi Iya. kita tetap semangat beribadah ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita memuji Tuhan, Enci ada yel-yel baru ya, bukan baru sebenarnya. Sudah Cuman lama, Inci. dikasih ingat ulang, siapa Iya, tahu ada mungkin yang ada sudah yang masih lupa. lupa, Inci, Ya, ya. kita mulai ya, yel-yelnya. Anak-anak di rumah berdiri ya. Ayo berdiri Kita semua. berdiri ya. Walaupun Enci tidak lihat anak-anak yang ada di rumah, tapi ada siapa yang melihat dari atas? Tuhan Yesus. Semangat ya, berdiri ya. Tidak boleh malas-malas dan tidak boleh ngantuk. Cuci muka cepat-cepat, lalu ikut yel-yelnya sama-sama ya. Kita mulai. Kalau Enci bilang, Yesus, yes. Yesus, Yes. Yesus, Yes. Kalau Enci bilang, sorakan dia. Mana orangnya? Kasih jempolnya. Nih. Oke, sudah hafal ya? Ya dong, Coba Inci. kita mulai lagi ya Enci, anak-anak yang di rumah. Ayo, semangat. Sekali lagi. Yesus, Yes. Yesus, Yes. Yesus, Yes. Sorakan dia. Mana orangnya? Tuh. Kasih jempolnya. Nih. Ya. Anak-anak, masih semangat? Masih dong. Semangat ya Enci. Dan kita mau angkat dulu satu pujian. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Masih semangat, Masih Inci, semangat ya. Sukacita selalu, walaupun Betul. kita hanya ibadah online ya, Inci ya. Ya. Tapi kita tetap bersukacita karena berbernya Inci bersukacita. bersukacita. Nah, kita angkat lagi satu pujian, lagu yang kedua. I want to be your friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit more. Sekali lagi. I want to be your friend a
pastinya terus bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Ya, anak-anak boleh duduk dan kita mau siap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak kita mau angkat lagi satu pujian yang berjudul lagunya Aku Anak Sekolah Minggu. Anak-anak yang di rumah, saatnya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita dahului dulu dengan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Enci Mary. Baiklah Enci, anak-anak yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata. Enci akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang, telinga yang baik untuk mendengar, agar kami juga dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ini doa kami Bapa, kami bawa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang punya kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan juga fisiknya Enci ya. Ya, tidak boleh ngantuk. Jangan sebentar dengar cerita firman, ya tapi sambil ngantuk. Jadi nanti tidak diserap firman Tuhan Enci ya. Nah, jadi anak-anak sudah siapkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Yanti. Kepada Enci Yanti kami persilakan. Salam anak-anak. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini ya. Enci pilih dalam Hakim-Hakim pasal 6, pasal 7 dan pasalnya yang ke-8. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 6, pasal 7 dan pasalnya yang ke-8. Enci mohon kepada semua anak-anak yang sudah bisa membaca untuk dapat membacakan sebentar semua pasal ini ya, yang terdapat dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8. Dan saat ini Enci hanya membacakan yang terdapat dalam pasal 6 dan beberapa ayat saja ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan pada hari ini Enci beri judul Allah memanggil Gideon. Allah memanggil Gideon. Anak-anak,
Saat itu bangsa Israel ya berada dalam tekanan bangsa Midian selama kurun waktu 7 tahun. Lama ya, 7 tahun ya. Bangsa Israel ini menderita ya. Selama 7 tahun mereka menderita. Kenapa anak-anak mereka menderita? Karena bangsa Israel, bangsa Midian atau orang-orang Midian saat itu ya membakar rumah-rumah mereka, membakar hasil-hasil perkebunan mereka, kemudian membakar semua ternak-ternak mereka. Jadi benar-benar orang Israel sangat menderita waktu itu ya. Bahkan mereka mau makan pun susah anak-anak ya. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan ya. Saat itu mereka ya orang-orang Israel ini hanya tinggal di goa-goa ya. Mereka tinggal di kubu-kubu yang tersembunyi supaya orang-orang Midian tidak melihat mereka ya. Kemudian anak-anak waktu itu Tuhan tidak menolong bangsa Israel. Tuhan membiarkan mereka hidup di dalam penderitaan selama 7 tahun itu. Kenapa anak-anak Tuhan membiarkan mereka? Karena saat itu orang-orang Israel itu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan ya. Apa itu anak-anak yang mereka lakukan ya? Ternyata orang-orang Israel saat itu mereka masih menyembah berhala ya. Mereka menyembah berhala, mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan sangat marah sekali ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ternyata di antara semua orang-orang Israel saat itu ada seorang pemuda ya, seorang anak muda yang mau dipakai oleh Allah, yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan, keluar dari tekanan bangsa Midian saat itu. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, siapa nama anak pemuda itu? Ya, nama anak pemuda itu adalah Gideon. Ya, Gideon. Gideon ini dia dipakai oleh Allah. Kenapa anak-anak? Karena dia adalah anak yang benar-benar taat, dia patuh kepada Tuhan. Ya, dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada Gideon ini? Apa yang Tuhan mau untuk Gideon lakukan? Yang pertama, Tuhan minta agar Gideon ini merobohkan tempat menyembah berhala orang-orang Israel. Ya, tempat menyembah berhala itu ternyata didirikan oleh ayah Gideon sendiri. Waduh, anak-anak sangat sedih ya. Ternyata ayah Gideon ini mendirikan tempat menyembah berhala mereka, orang-orang Israel saat itu. Kemudian hal yang kedua yang Allah inginkan kepada Gideon yaitu agar Gideon ini dapat memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Gideon ini benar-benar luar biasa ya. Dia benar-benar mentaati, menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Yang pertama, dia mau merobohkan tempat menyembah berhala orang Israel saat itu. Walaupun tempat itu didirikan oleh ayah Gideon sendiri, Gideon merobohkan ya. Dia robohkan tempat itu anak-anak ya. Kemudian setelah dia robohkan, dia menggantikan atau dia mendirikan tempat menyembah Tuhan. Dia membangun sebuah altar ya untuk menyembah Tuhan. Sangat luar biasa Gideon ya. Kemudian hal yang kedua, Tuhan menginginkan agar dia mau memimpin bangsa Israel waktu itu. Walaupun dia masih muda ya, walaupun dia masih muda, tetapi dia berani untuk memimpin bangsa Israel saat itu. Nah, kemudian anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Gideon pun dibantu oleh 300 pasukan, 300 tentara yang juga dipilih oleh Allah untuk bekerja bersama dengan Gideon untuk melawan ya
terhadap bangsa Midian saat itu yang begitu kejam terhadap bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, alat-alat apa saja atau bahan-bahan apa saja yang Gideon dan ke-300 pasukan itu untuk menyerbu, untuk menyerang, untuk melawan bangsa Midian saat itu. Ada 3 alat yang mereka gunakan. Yang pertama apa, anak-anak? Yang pertama, mereka menggunakan sangkakala, ya. Sangkakala itu terbuat dari tanduk. Kemudian yang kedua yang mereka gunakan untuk melawan bangsa Midian yaitu buyung atau kendi, ya. Kendi yang kosong. Kemudian yang ketiga adalah obor. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mereka menyerang tempat berkemah atau kediaman bangsa Midian saat itu. Mereka menyerang pada malam hari. Ya, mereka menyerang pada malam hari. Ya, ketika bangsa Midian sementara tertidur pulas, sementara tidur nyenyak, Gideon dan ke-300 pasukan itu menyerbu atau menyerang bangsa Midian. Ya, kemudian secara bersamaan di malam hari itu, ya, secara bersamaan mereka membunyikan sangkakala, kemudian mereka memecahkan kendi atau buyung yang kosong, kemudian mereka menyalakan obor. Secara bersamaan di malam hari itu, ya, mereka membunyikan. Jadi kita sudah membayangkan betapa ributnya malam itu, ya, betapa kacaunya malam itu dengan bunyian yang ada, ya. Orang-orang Midian yang sementara tertidur lelap, orang-orang Midian yang sementara tertidur nyenyak, semua mereka terkejut, mereka kaget, anak-anak, ya. Semua mereka terbangun. Oh, suara apa itu? Mereka bangun, ya. Mereka kemudian saling berlarian, lari entah kemana tujuan yang mereka tuju. Pokoknya berlari saat malam hari itu, ya. Sudah tabrak sana, tabrak sini, ya. Jadi mereka tidak saling melihat karena situasi saat itu malam, jadi situasinya gelap, ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, semua orang-orang Midian saat itu berlari, ya, berlari meninggalkan tempat itu, meninggalkan kemah-kemah mereka, ya. Semua berlari dan dikejar oleh ke-300 pasukan ini yang dipimpin oleh Gideon. Maka semua mereka mundur, ya, mengosongkan tempat itu. Nah, kemenangan diraih oleh Gideon saat itu ketika ia memimpin bangsa Israel keluar dari tekanan, keluar dari penindasan bangsa Midian. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kemenangan yang diraih oleh Gideon bersama ke-300 pasukan itu semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu, kita semua anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia, kita harus taat kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, ya. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita harus lakukan, ya. Kita jangan melakukan apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan tidak kehendaki itu jangan kita lakukan. Kita turuti apa yang Tuhan kehendaki agar benar-benar kehidupan kita selalu disertai, dipimpin, dan diberkati oleh Tuhan, ya. Ence mengajak semua anak-anak untuk tetap setia, rajin berdoa, ya, rajin beribadah, walaupun hanya lewat ibadah online. Anak-anak selalu rindu untuk bertemu Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan yang paling penting kita harus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab ini. Itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan, agar kita benar-benar semua bertumbuh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, ya. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hakim pasal 6 ayat 12b. Tuhan menyertai engkau, ya, pahlawan kecil yang gagah berani. Hakim pasal 6 ayat 12b berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hakim 6 ayat 12b. Tuhan menyertai engkau, pahlawan gagah dan berani. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan kecil yang gagah berani.
yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan ya cerita firman Tuhan. Tadi apa ya? Anak-anak masih ingat apa ceritanya? Ayo, ada yang ingat? Masih Ada? ingat? Tentang seorang bernama siapa? Gideon, Enci. Siapakah Gideon itu, Enci? Nah, yang tadi Ingat? dari Enci dengar ya, Gideon itu adalah seorang yang walaupun dia masih muda Enci ya, tapi Tuhan pakai dia. Tuhan Wah, pilih hebat dia. ya. Jadi Tuhan itu tidak memilih walaupun kamu muda, walaupun kamu tua. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan mau izinkan kita berkuasa, Tuhan akan selalu buka jalan untuk kita. Jadi kita Amin. bersyukur ya Enci ya. Ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu walaupun itu sempit, itu akan menjadi lebar. Walaupun itu sukar, itu akan menjadi apa Enci? Mudah. Menjadi mudah. Luar biasa ya Tuhan Iya. Yesus kita dahsyat. Hebat Ya, Enci, hebat. hebat. Bisa Kita harus memakai selalu kita bersyukur semua. ya Enci ya. Betul. Nah, anak-anak yang ada di rumah, firman-Nya ditanamkan di hati dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Anak-anak siapkan persembahannya. Siapkan ya anak-anak. Dilipat bagus-bagus dan Jangan Ya. diremas-remas ya. Ya. Dilipat yang rapi-rapi. Betul. Kita angkat pujian sama-sama. Sungguh ku bangga Bapa. Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita tadi sudah memberikan persembahan. Dan sekarang Enci-enci, anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa syafaat, doa syukur yang akan dipimpin oleh Enci Yanti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sungguh bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Karena benar-benar kami merasakan akan kasih setia, penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Setelah tadi Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah pujian kami itu benar-benar berkenan di hadapan hadirat-Mu, sehingga akan menjadi hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini juga kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati semua anak-anak kami Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, agar mereka akan diberi kemampuan untuk dapat memahami akan isi firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Dan biarlah hari demi hari mereka semua Tuhan akan terus bertumbuh menjadi anak yang semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi segenap anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang bulan September ini. Mari Tuhan, Engkau terus sertai, Engkau berkati mereka dalam pertumbuhan perkembangan mereka, baik secara jasmani amat lebih rohani mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih Tuhan, mereka akan terus bertumbuh menjadi anak yang semakin mencintai Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah kami saat ini, kami pun telah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati, sehingga persembahan ini benar-benar dapat dipakai untuk menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami dan juga di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah sembah kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ibadah kita saat ini kita mau tutup dulu ya. Tapi seperti biasa Enci, kita mau ingatkan dulu untuk anak-anak protokol kesehatan dan peraturan pemerintah ya. Yang pertama apa? Tetap di rumah saja. Dan kalau mau keluar rumah harus tetap pakai masker. Jangan hanya orang tua yang pakai, anak-anak juga harus ya mau pakai masker. Harus. Dan yang ketiga harus rajin untuk cuci tangan. Pakai sabun. Pakai sabun ya, Enci. Nah, kalau kita keluar rumah ya Enci ya, di kerumunan banyak orang, kita harus selalu apa Enci? Jaga jarak. Ya, kita harus selalu menjaga jarak. Kalau boleh Enci, kita jangan ada di tempat kerumunan. Ya, tidak usah ya. Tidak usah kita ada di tempat kerumunan. Ya. Lalu apalagi Enci? Paling penting juga anak-anak harus rajin makan yang bergizi. Jangan hanya makan snack, jangan hanya main game. Supaya apa Enci makanan yang bergizi? Tetap sehat, tubuhnya terjaga. kuat ya. Kemudian yang paling utama penting adalah jangan lupa rajin berdoa ya. untuk menutup ibadah kita saat ini, kita mau angkat satu pujian Mars Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Kami Kompelsus Anak Sekolah Minggu Bukit Morialu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku